Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Pagi ini saya ingin memberikan renungan singkat dari firman Tuhan, namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kalau pagi hari ini diberikan lagi napas kehidupan oleh Tuhan. Dan sebentar kami ingin belajar firman Tuhan, Tuhan memberkati kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Saya akan membaca 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Saya ulang lagi, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Renungan singkat hari ini saya beri judul generasi yang berkarakter Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, karakter memegang peranan penting dalam seluruh aspek hidup kita. Karakter sangat penting dan sangat menentukan. Ya, beberapa tahun yang lalu, sekitar 15 tahun yang lalu, saya mengingat bahwa orang tua saya itu mendidik kami di tengah-tengah keluarga yang, ya, saya punya keluarga kakak, adik itu jaraknya sekitar 1 sampai 2 tahun, lalu nanti punya adik lagi, begitu seterusnya. Atau 2 sampai 3 tahun, jadi jaraknya itu berdekatan. Nah, otomatis karena papa saya itu seorang pedagang, kemudian juga ia punya beberapa usaha, otomatis kami pada waktu itu dibesarkan oleh seorang pembantu rumah tangga yang kami sebut dengan panggilan sehari-hari kami di rumah itu Mbok. Mbok Inem pada waktu itu. Nah, pada suatu kali orang tua saya sengaja memasukkan beberapa uang di saku celananya, sekitar 500.000 pada waktu itu, ya, 94 atau 96 kah. Ternyata orang tua saya, secara khusus bapak saya, ingin melihat karakter dari pembantu rumah tangga di rumah kami, si Mbok tadi. Nah, bapak saya selipkan uang 500.000 dalam celana sakunya. Kemudian si Mbok mencuci pakaian orang tua saya, khususnya bapak. Memang menyuci dengan pakaian dengan mesin cuci pada waktu itu. Nah, tiba-tiba Mbok menemukan. Malam dia datang ke mama, dia bilang, "Bu, saya menemukan ada uang 500.000 di sakunya bapak, celana sakunya bapak." Lalu mama saya sampaikan kepada bapak saya, seperti yang Mbok sampaikan kepada mama saya. Bapak Ibu yang terkasih, pada waktu itu bapak saya menjawab, "Iya, saya ingin menguji karakter dari orang yang kerja di rumah kita." Wah, saya teringat dengan ilustrasi ini, generasi yang berkarakterkan Kristus. John Maxwell berkata, "Jangan mempekerjakan siapapun yang tidak dapat membuktikan karakternya. Dan jangan bekerja sama dengan siapapun yang tidak berkarakter." Begitu juga dengan kehidupan rohani, karakter akan sangat membantu kita dalam pelayanan. Karakter seorang manusia tidak pernah dapat dikubur. Orangnya mungkin sudah meninggal dan tinggal kenangan saja. Tetapi karakter orang itu akan tetap hidup dan terus berbicara. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, ada beberapa poin saya temukan di dalam pembacaan firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 21. Generasi yang berkarakter Kristus itu yang pertama dipanggil untuk menderita. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Yang pertama dipanggil untuk menderita. Kristus dalam pelayanannya dia telah menderita untuk kita. Di sana penderitaan Kristus ialah dia menebus hidup kita sampai mati. Kematian Kristus membuktikan bahwa ia menderita untuk menanggung kita supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Yang kedua,
dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Yang kedua, generasi yang berkarakterkan Kristus itu meninggalkan teladan yang baik. Kristus Yesus sudah meninggalkan teladan yang baik bagi kita. Supaya apa? Supaya kita mengikuti jejaknya. Jejak yang bagaimana? Jejak jalan salib itu. Penyalipan, penderitaan yang dilakukan oleh Kristus untuk menanggung saya dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Lalu pertanyaannya adalah, apakah Anda sedang menderita saat ini dalam mengikut Dia? Apakah Anda dan saya sedang menderita dalam mengikut Dia? Jadi generasi yang berkarakterkan Kristus itu kita dipanggil untuk menderita. Lalu Kristus sudah meninggalkan teladan yang baik. Jadi generasi yang berkarakter Kristus, kita siap menderita, kemudian kita harus meninggalkan teladan yang baik. Kesimpulannya adalah generasi yang berkarakterkan Kristus dipanggil untuk menderita dan meninggalkan teladan yang baik. Itulah tugas yang Allah berikan kepada kita. Bahkan Kristus pun telah menderita untuk menolong kita. Dengan demikian Ia memberikan teladan supaya kita juga hidup dan mencontoh apa yang telah Dia lakukan. Demikian renungan singkat saya yang boleh saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini, mengingatkan kami bahwa penderitaan-penderitaan selama kami ada di dunia ini akan terus ada, Tuhan. Tetapi bagaimana kami melewati penderitaan bersama-sama dengan Tuhan, dan kami menang bersama-sama dengan Tuhan, dan kami meninggalkan jejak rekam yang baik ketika kami akan meninggalkan dunia ini dan Tuhan panggil kami, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman ini terus bergema dalam hidup kami dan kami bisa menjadikan berkat dalam hidup kami hari lepas hari. Terpuji Engkau Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.